Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi syukran ala ma auza'ana alaihi syukran wa sabran wa tasliman lima alhamana alaihi sabra alladhi asbala alaina min kifayatihi sitra wa abdalana min ba'di asri yusra. Ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li talabi syifa wa li daf'il bala ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa durriyatihi wa ahli baitihil kiram ajmain. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menghadirkan hamba-hambanya yang mulia di detik-detik terakhir perjalanan saum kita di bulan Ramadan ini. Allah telah memberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan kepada hamba-hambanya yang mulia untuk mengisi waktu-waktu dengan kerinduan kepadanya, mengisi saat-saat dengan kemuliaan amal dan taat, dan insya Allah mengisi detik-detik dengan amalan yang sangat berarti. Perpisahan dengan sesuatu yang kita cintai, yang mendatangkan kerinduan di dalam jiwa kita, itu merupakan sesuatu yang sangat berat bagi orang yang beriman. Orang yang beriman mempunyai sensitivitas yang sangat tinggi, kecintaan dan kerinduannya terhadap amal soleh. Begitupun antara seorang hamba Allah dengan Ramadan, layaknya seorang yang sedang berkasih sayang. Maka ketika akan ada satu perpisahan, pasti akan memberi kesan yang terbaik. Oleh sebab itu kita berdoa semoga semua yang hadir di malam yang mulia ini sampai nanti malam terakhir perjalanan saum kita senantiasa dikaruniai kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat dohir kita, sehat batin kita, dan yang paling utama diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu memanfaatkan waktu yang terakhir bersama Ramadan. Ini kalau balap motor ini sudah masuk lap ketiga, ya. Jadi ini saatnya kita harus menuju kepada satu juara, ya, agar kita mendapatkan gelar yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan satu kalimat doa, ja'alanallah minal aidin wal faizin. Semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang kembali ke dalam kesucian, setelah itu juga adalah memperoleh kemenangan. Siapa mereka yang akan mendapatkan, ya, kembali ke dalam kesucian dan memperoleh kemenangan? Salah satunya sebagaimana yang diwasiatkan oleh Al-Imam Alawil Haddad dalam kitab Mu'awanah ini, yakni adalah halaman yang ke-6 tentang hamba Allah yang cerdas, yang mampu memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Waktu-waktu terakhir dalam perjalanan Ramadan, waktu-waktu yang sangat paling berharga. Kenapa demikian? Karena di waktu itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada kita agar jangan lalai, yakni memasuki 10 malam terakhir.
karena role model kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya untuk memanfaatkan waktu sebagai modal yang diberikan oleh Allah kepada kita di malam-malam yang agung, malam-malam yang mulia 10 terakhir, yakni dengan memanfaatkan waktu itu dengan ibadah. Wa alaika bi imarati awqatika biwadhaifil ibadati hatta la tamurra sa'atun min lailin aw naharin illa wa takunu laka. Hendaknya engkau wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah untuk senantiasa mampu mengimarahkan waktu, mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah. Mana waktu yang paling berharga saat ini, jam ini, menit ini, detik ini. Waktu yang telah lalu hanya sebuah kenangan, waktu yang akan datang hanya sebuah harapan. Jangankan nunggu lebaran, besok aja nggak ada yang menjamin Ustadz masih hidup. Ya, kita nggak ada yang menjamin besok itu masih hidup. Ya, kalau memang saatnya dijemput Ijrail, yang nggak bisa kita menolak. Maka waktu yang terbaik itu saat ini. Nah, ini saat ngomong begini, Masya Allah, kalau kita tahu bagaimana berkahnya waktu, kata Rasulullah SAW, maka kamu tidak akan pernah menghembuskan napas kecuali waktu itu diisi dengan ingat kepada Allah, dengan zikrullah. Haqqa tuqatihi, orang-orang yang betul-betul takwa kepada Allah, kata Imam Jalalain, adalah mereka yang tidak pernah mengedipkan matanya, memperdengarkan telinganya, berucap lisannya, ya bergerak tangannya, kemudian melangkah kakinya, bahkan berpikir hatinya, kecuali disertai dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu zikir ini ada ibadah yang sangat luar biasa yang tidak pernah mengenal ruang dan waktu, dan waktu itu akan terus diisi dengan senantiasa terkoneksinya qalbu kita kepada Allah. Sarana itikaf adalah sarana yang terbaik untuk kita mengoptimalkan seluruh kemampuan kita sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Kalau kita kan melaksanakan ibadah dengan dasar mahabbah, ini adalah salah satu amalan yang sangat indah bagi orang yang kenapa? Karena tidak akan memperhitungkan berapa jumlah amal ya yang kita kerjakan, atau berapa masyakat, atau mungkin kita merasa capek, letih dan lain sebagainya. Enggak akan diperhitungkan. Layaknya seorang kekasih yang memberikan sesuatu kepada kekasihnya, tidak ada perhitungan. Ya, ini umpamanya saja gitu. Kita ditanya sama kekasih kita, "Bang, belanja berapa nih?" "Wah, ini mah belanja enggak seberapa sih." Padahal belanjanya kan banyak. Kenapa? Karena dipersembahkan untuk yang dikasihi. Apalagi ya kita kepada Allah yang telah menanamkan ya cinta dan kasih sayang kepada lubuk kolbu setiap hambanya. Ya, cinta dan kasih sayang seorang ibu yang berdarah-darah ya melahirkan anaknya tapi tetap tersenyum. Nah, oleh sebab itu ini ada sebuah perumpamaan. Ketika kita beribadah kepada Allah, tidak mengejar target pribadi. Kita akan beriktikaf ini untuk salah satu motivasinya kepada kita mudah-mudahan mendapat malam yang dimuliakan Allah, malam Al-Qadar. Itu ya, itu tidak menjadi masalah kalau kita untuk sebagai motivasi. Namun bukan tujuan itu, kan tujuannya tetap mencari ridho Allah, supaya kita tidak terpeleset kepada ibadah kuli. Apa itu ibadah kuli? Ibadah kuli, saya mang kenapa baca waqiah 40 kali, mudah-mudahan Kang dagang saya lancar. Ketika dagangnya enggak lancar, baca waqiahnya berhenti. Atau mungkin ketika lancar, tujuannya sampai di situ selesai, kan gitu. Jadi perlu ada keistiqomahan dan keikhlasan yang menjadi dasar setiap amal yang kita kerjakan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, di bulan puasa ini kita tahu ya, jangankan umat Islam pada khususnya, ya secara umum saja umat-umat yang lain kan ikut berkah, ikut dapat untungnya. Ya, pasar kaget di mana-mana.
buka puasa di mana saja selalu ada rezeki yang melimpah. Ya Allah ya Bana Karim, bersyukur kita sebagaimana doa kita dalam doa kamilin walina'ma isyakirin, dan semoga kita dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang senantiasa mampu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Nah, kalau kita mau mengukur kenikmatan dari Allah dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, jangankan mungkin dengan ibadah kita yang lemah, walaupun mungkin kita dengan puasa siang harinya malamnya, kita enggak akan cukup untuk mengukur kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Jangankan nikmat yang terbesar, nikmat iman, Islam dan ihsan, nikmat berkedip saja kita dengan sholat setiap hari yang mungkin rukun syaratnya juga belum terpenuhi, baik itu syarat dohir atau syarat batinnya, atau mungkin masih ada salah dalam bab toharohnya, atau dalam rukun syaratnya masih ada yang cacat, ya. Sedangkan ya kita tahu dalam riwayat itu orang yang 500 tahun saja ibadahnya diukur dengan kenikmatan berkedip saja nggak cukup itu. Tapi mari sama-sama kita buktikan ya eksistensi kita sebagai hamba Allah yang mencintai Rasulullah SAW sebagai teladannya. Bagaimana tata cara Rasulullah SAW di 10 terakhir bulan Ramadan, ya beliau kencangkan ya ikat sarungnya, mengikat sarung dalam artian apa? Ya beliau tidak datang ya untuk senang-senang secara pribadinya, tapi tinggalkan ya kesenangan pribadi, mari menuju masjid, kita ruku dan sujud bersama. Karena apa? Nikmatnya nanti bulan Syawal tanggal 1 yaitu adalah kita beridul fitri, yaitu bagi mereka yang berjuang. Makanya nikmatnya kemerdekaan itu dirasakan bagi yang berjuang. Baru tuh nanti terasa kebersamaan kita membaca Al-Quran, kebersamaan kita dalam itikaf, kebersamaan kita jadi dalam amal-amal soleh yang kita kerjakan di masjid yang kita cinta ini. Begitu lepas selesai Ramadan, maka akan ada bekas ya di dalam kalbu kita, kenangan yang sangat indah. Terasa betul perjuangan ini, Masya Allah, luar biasa. Tapi bagi yang tidak berjuang mah biasa aja. Disuruh puasa nggak mau, sholat kadang-kadang, ya zakat, jangankan mungkin yang apa namanya istilahnya yang sunat kita wakaf, kita memberi apa namanya sodako, sedangkan yang wajib saja kadang tidak dipedulikan. Nggak ada kesan, tidak ada kesan. Kalau ingin berkesan kita bagi tamu yang agung ini, Ramadan akan memberikan kesan terbaik kepada kita jikalau kita layani tamu ini dengan apa? Bi imarati auqatika bi wadai fil ibadati. Nah, sekarang kalau kita lebih spesifikasikan lagi, kita memanfaatkan waktu ini dengan amal soleh, dengan beritikaf. Nah, bagaimana Ramadan itu sendiri kan? Ini penelitian para ulama tasawuf bahwa rahmatnya itu ada rahmatullah, rahmat dari Allah. Kalau kamu pengen kasih sayang Allah di detik-detik terakhir Ramadan, maka bermesraanlah kamu dengan Al-Quran. Wa'lam anna litilawatil Quran fadlan adima fitanguril qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan tilawah Al-Quran memberikan kepadamu adalah keagungan, ya, keutamaan yang sangat besar. Fitang wiril kolbi, di dalam menyinari hati. Alhamdulillah, setelah itikaf bersinar kolbunya, pikirannya bersih, tindakannya rapih, ya, sehingga akhlaknya mulia. Karena akhlak yang mulia itu ditimbulkan daripada kejernihan hati, dan kejernihan hati ini didatangkan dari terkoneksinya kolbu kita kepada Allah, ya, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan berzikir. Ada dzikir jahar, ada dzikir khofi, ada baca Quran, ada istighfar, ada baca tasbih, ada baca hauqalah. Mangga silahkan. Kenapa? Segala sesuatu yang baik yang berhubungan dengan amal soleh, baik yang dohir maupun yang batin, mau mungkin hubungannya dengan maliyah, harta kita nyimpen kurma cendol di masjid buat yang berbuka. Nah, itu harta kita tuh, ya, menyantunin anak yatim, menyayangi orang fakir dan duafa dengan rizki yang dititipkan kepada kita, kecerdasan yang dibuktikan secara sosial kan.
Karena saum ini akan menumbuhkan yang namanya sense of belonging, menumbuhkan yang namanya kasih sayang, ya simpati dan empati kita kepada saudara kita, sehingga setelah saum itu diberikan kelembutan hati. Ya, jangankan mungkin kita melihat orang yang sangat membutuhkan, yang biasa-biasa saja mungkin kasih sayang, jangankan mungkin kepada manusia, bahkan kepada hewan saja. Ya, sekaliber Al-Imam Ghazali saja, ketika ada seekor lalat yang ikut minum di tintanya, dibiarkan oleh beliau. Supaya apa? Supaya si lalat itu kenyang, udah kenyang terbang dia. Kan gitu ya, umpamanya nih, kepada hewan saja sampai seperti itu akhlaknya, apalagi kepada manusia. Salah satu rahasia rahmat Allah itu adalah riqatung fi qalbi taqtadi tafadula wal ihsan. Allah datangkan kepada kita kecenderungan kolbu kita selalu ingin berbuat baik dengan tujuan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mimnya apa? Muraqabah. Muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan solatnya, dengan baca Qur'annya, dengan zikirnya, dengan kita solawatnya, dengan istighfarnya. Yang jenis lisan kita klasifikasikan, yang jenis amaliyah badaniyah kita klasifikasikan. Solatkan gerakan badan kita, ya, keluar duit buat membantu orang atau menyisihkan rezeki di jalan yang diridhoi oleh Allah, membantu sahabat saudara kita. Bagaimana kita tidak bersyukur, sedangkan saudara-saudara kita jarang yang seperti kita di sini. Mana contoh, ya, sahabat saudara kita yang ada di Palestina, boro-boro bisa itikaf tenang model begini, makan minum saja diancam, ya, oleh bom. Nah, sedangkan ada seorang anak, seorang kakak yang menggendong adiknya, ngumpet di bongkahan batu, dibom, ya, bawa ke rumah sakit, dibom lagi rumah sakitnya. Edan kan saltunya, seperti itu kekejamannya. Kita mah di sini masih banyak waktu longgar. Ya Allah, betapa mereka saudara kita. Ya, kalau kita ukur dengan keadaan sekarang, waduh, harus banyak kita merenung nih, diberikan kesempatan oleh Allah. Nah, bahkan Ustaz sendiri mohon maaf lah gitu ya, aduh, merasa mawas diri lah. Atau jadi Ustaz di sana mah, wah, boro-boro kita lagi ngaji dikasih minumannya juga istimewa, ya, minumannya istimewa di sana, boro-boro untuk minum saja, masya Allah, luar biasa. Untuk mungkin tidur nyenyak aja nggak pernah ngalamin, makanya banyaklah bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di detik-detik terakhir perjalanan saum kita, mari kita dekatkan diri kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, ya, banyak berdoa, ya, agar kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mampu memanfaatkan sisa waktu perjalanan saum kita. Karena kita sekarang sudah memasuki babak final, penyisihan sudah, perempat final sudah, tinggal final. Makanya kalau final kan pesertanya juga tinggal sedikit. Kalau final mah, ya, hanya di Indonesia kalau malam pertama masya Allah, di kampung di kota kan sampai keluar. Nanti kalau sudah mungkin 15 ke atas, wah. Tapi kalau di Mekah, alhamdulillah Ustaz beberapa kali ke sana tuh makin akhir, waduh, makin membludak. Ya, yang tarawih itu makin membludak. Dikata makin akhir tinggal petugas zakat biasanya tuh, ya. Nah, itu luar biasa ini. Jadi ayo kita manfaatkan. Supaya apa? Memanfaatkan waktu dengan ibadah itu, nah, akan diberi 3 keberkahan katanya. Wadhifatu minal khair tastagrikuha fiha pabidzalika tadharu barakatul awqati wa tahsulu faidatul umri wa yadumul iqbal Allahi ta'ala. Subhanallah, kalau kita memang mampu memanfaatkan waktu dengan ibadah kepada Allah, dengan taqarrub kepada Allah, dengan mendekatkan diri kepada Allah, maka apa yang telah engkau lakukan, optimalisasi di dalam ibadah, terutama di 10 akhir Ramadan, lihat nanti setelah puasa apa yang akan didapatkan, tadharu barakatul awqati. Ini orang akan diberi keberkahan waktu sama Allah. Jadi waktu yang berkah itu adalah waktu yang kita jalani dan diisi dengan ibadah. Sudah merupakan sunnatullah. Manusia yang bernapas nih, kita masih hidup nih bernapas, ya.
menghirup napas, mengeluarkan napas, ada yang napasnya dipakai taat kepada Allah, alhamdulillah. Yang kedua, ada napas yang dipakai maksiat kepada Allah, innalillahi. Kalau itu mah, ada orang yang bernapas sedang mendapatkan berbagai macam kenikmatan. Yang keempat, ada orang yang bernapas sedang diuji oleh berbagai macam bala bencana, musibah, wabah dan fitnah mungkin. Nah itu kan 4 kondisi ini, tetap semua kondisi itu harusnya kembali kepada Allah. Alhamdulillah sehat, dapat kesempatan, alhamdulillah. Diuji, innalillahi, gitu ya. Diberikan berbagai macam kenikmatan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus hati-hati, jangan sampai napas kita tuh diisi dengan keburukan. Jangankan kita dalam proses napas, berpikir saja jangan. Berbuat buruk kepada orang, berdolim kepada orang, ngomongin kejelekan orang, memfitnah atau bohong dan lain sebagainya. Jangankan itu, kalau mau hati-hati mah berpikir jelek aja jangan. Kenapa? Bersihkan hati dari keburukan-keburukan, dari debu-debu hawa nafsu kita, ya, daripada kejelekan-kejelekan akhlak kita. Supaya apa? Supaya dohir nanti keberkahan waktu. Dohir betul. Ilustrasi begini. Ketika di kampung, ya kami bangun, misalkan habis subuh tidur lagi, suka disepak sama aki, kehe disium molor, kata aki, tidur aja lu, di rizkimu dipatuk ayam katanya. Kan itu masalah pemanfaatkan waktu. Ada orang di kampung yang mungkin malas, nih orang si Kabayan namanya, habis subuh tidur, bangun-bangun jam 9. Yang satu lagi, ya sahabat Kabayan, misalkan Kang Ali namanya, dari subuh teh udah dzikir, udah baca Quran, selesai isrok dan lain sebagainya, pergi ke sawah bawa cangkul. Orang 2 jam dapat cangkul 2 petak, Kabayan mah dapat ngiler aja kan. Nah gitu ya. Makanya manusia nih kalau tidak memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah, kadang kita hina manusia mah ya. Hewan itu walaupun hewan kadang punya kelebihan. Contoh burung walet. Burung walet itu ngencesnya saja mahal, karena dia gerakannya cepat kan, mahal. Ngences saja sekilo bisa 20 juta kan. Coba kita ngences setengah liter, nggak ada yang beli kan. Nah kenapa? Karena beda manusia Pak. Ya beda manusia. Kenapa? Karena nilainya tuh. Nilai, kalau manusia hanya begitu saja gitu ya. Jangan sampai seperti si Kabayan, menghinakan waktu tidur. Ya habis subuh kita alhamdulillah di saat orang lain sedang tidur kita beritikaf. Masya Allah loh. Emang nggak boleh tidur? Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi jangan datang ya ke masjid kita dari Isya, ada ibadah Pak Ustadz, tidur bobo, nanti malam bobo lagi, buka sahur bobo lagi. Itu bukan tidur jadi ibadah, itu mah ibadah tidur. Ya, ibadah itu pagi tidur, siang tidur, sore tidur, itikaf, camping lagi, masya Allah ya. Nah, mari kita manfaatkan waktu yang mulia. Yang kedua, wa tahsulu faidatul umri. Dia akan berhasil, Allah akan berikan kepada dia faidah. Apa faedah umur ini? Satu, ketenangan jiwa. Diberikan, wah faedah, berfaedah. Ibadahnya selalu terkoneksi ya dengan Allah Subhanahu wa taala, jadi landasan daripada ibadahnya cinta kepada Allah. Atini mahabbataka wa ma'rifatak, karuniakan kepada kami ya Allah untuk selalu mencintaimu dan mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dapat faedah ya. Model kita minum jamu pagi-pagi badan seger, memang jamu itu pahit ya. Bagi kita lagi sariawan, badan gak enak, pegal-pegal, minum jamu, waduh pahit luar biasa. Pagi-pagi seger, faedahnya minum jamu. Nah ini ya, kita bibir jontor, kenapa barusuh Pak Ustadz? Wah banyak sariawan yang diminum es sirup ABC pagi-pagi teh, wah nyungsep malah mah. Memang manis di mulut tapi nggak enak di badan. Nah model begitu. Ibadah tuh pahit-pahit. Sholat malam pahit-pahit. Duha pahit-pahit. Menurut hawa nafsu kan. Nah tapi nanti insya Allah seger. Ya nanti manis terasa. Sering minum yang pahit, akhir hayat manis. Insya Allah ya. Ini pahit itu maksudnya menurut hawa nafsu semua ibadah jadi pahit. Tapi insya Allah pahit itu jadi obat. Nah jadi obat bagi kita. Baca Quran pening Pak Ustadz, nggak apa-apa. Detoksifikasi itu ya, membuang racun, nanti akan berfaedah
nanti hasil dia faedah umurnya, waduh dari tanggal 1 Ramadan sudah baca Quran, sholat taraweh tak kelewat, capek badan luar biasa, nanti di bulan Syawal seger, tangguh, jadi manusia yang tangguh. Kenapa? Oh, bulan Ramadan itu ada bulan kita untuk melatih diri secara spiritualitas kita. Jadi ditempa kita, model kita masuk kawah candra di muka, masuk Ramadan tidak tidak menyia-nyiakan waktu. Kita kan sekolah Ramadan nih, madrasah ya, sekolahnya harus betul, peralatannya lengkap, belajarnya juga khusyuk, jangan banyak bolos. Insya Allah nanti dapat yang bagus, nilainya dapat bagus, lulus dengan nilai cum laude nanti. Kenapa? Wadah, benar-benar atau ininya sekolahnya tidak banyak bolos, tidak loncat lewat jendela. Ya, kenapa? Karena dia tahu akan arti perjuangan sehingga dia mendapat faedah umur. Yang ketiganya, wa yadumul iqbal 'ala Allah. Dan nanti orang itu akan selalu kembali kepada Allah. Ya, ini kembali kepada Allah dalam artian, dan kita manusia biasa, kadang terpeleset kepada kehinaan, kepada dosa, balik lagi. Sok sia, kenapa? Sudah latihan kemarin selama Ramadan sampai itikaf pun kita optimalisasi. Ya, waktu yang diberikan oleh Allah, yang namanya manusia mahalul khata wa nisyan, terkadang terpeleset lisan, istighfar lagi. Begitupun yang lainnya, anggota tubuh kita, ya masih istighfar lagi. Jadi istiqomah kembali kepada Allah, tidak putus asa ya dengan apa yang terjadi kepada dirinya. Makanya nggak boleh putus asa ya, walaupun sering terpeleset, jangan. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, kalau kita menyandarkan kekuatan diri kepada amal, merasa kita hebat beramal, wah nanti bahaya inda wujudiz zalal. Kalau kita terpelesetnya suka putus asa. Makanya ini semua kita bisa kuat, bisa itikaf, bisa baca Quran, bisa sholat, ya bisa sodako, la haula wala quwata illa billah. Semuanya yang memberikan kekuatan kepada kita hanyalah Allah. Ya, kuat melawan hawa nafsu, Allah sayang kepada kita. Kuat kita enggak tidur, Allah sayang kepada kita. Kuat kita melakukan sodako, Allah sayang kepada kita. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagai pengantar daripada ibadah pribadi kita di malam yang barokah dan mulai. Kesimpulannya, wujud rasa syukur kita kepada Allah di 10 terakhir Ramadan ini dengan mengisi waktu malam yang indah ini dengan apa? Beritikaf. Isi itikaf apa? Ibadah. Maka yang nanti mau sholat, yang baca Quran terus, ya, yang beristighfar, di mana yang penting makai panen punya masing-masing. Ada yang nanam timun, ya panennya timun. Ada yang nanamnya terong, panennya juga terong. Kan gitu. Silahkan mau tanaman mau apa saja. Palawija yang ditanam silahkan. Anda ahlinya di mana? Kadang Allah angkat derajat kemuliaan seseorang dengan istiqomah amal dia. Ada yang baca sholawatnya, ada yang baca Al-Qur'annya, ada yang sedekahnya, ada yang bertafakurnya, semua bernilai ibadah. Ya, banyak jalan menuju Jakarta. Ya, mau pakai bis apa silahkan kendaraannya. Mau pakai Aladin, mau pakai Lorena, mau pakai doa ibu, yang penting jurusan Jakarta. Nyampe nanti ke Jakarta. Jadi jangan sampai di Padalarang mau ke Jakarta naik doa ibu yang jurusan Tasik, nggak akan nyampe. Ya, makanya perlu kita jadikan masjid kita yang mulia ini markas untuk takarub kepada Allah di 10 terakhir dengan bimbingan guru-guru kita yang mulia, ulama-ulama yang hadir ya ke tempat kita, sungguh barokah. Ini kita manfaatkan agar kita nanti setelah Ramadan mengalami ya perubahan yang signifikan. Hakikat Lailatul Qadar itu adalah terjadinya perubahan dari pelit menjadi dermawan, dari malas menjadi giat, dari sombong menjadi tawadu, dari serakah jadi qanaah. Jadi ada perubahan. Ya, sehingga perubahan inilah yang membawa kepada kemuliaan kita untuk menjalani 11 bulan yang akan datang. Dia dapat energi satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Ya, kurang lebih 83 tahun. Itu efeknya tuh.
Ya kalau cuma lolos begitu saja namanya residivis. Setelah Ramadan balik lagi ya ke semula, tidak ada peningkatan secara kualitas maupun secara kuantitas. Minimal ada peningkatan walaupun hanya 0,5%. Yang penting ada peningkatan, apalagi kalau peningkatannya sampai 50% ke atas. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan, ya, kekuatan dan keberkahan untuk mengoptimalkan seluruh kemampuan kita menjelang detik-detik terakhir perjalanan saum kita. Allahumma inna nas'alukal qabul wal manfa'ah wal maslahah wal jaza wal wasilah wasilata liqadai hawaijina khususan ala hadhil jamaah bi syafaati Rasulillah wa bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi infana bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi tawassalna bi ta'limi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqal amanah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya?